Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kita mau memperkenalkan mengenai varietas tanaman, dasar hukumnya, contoh kasusnya, dan lain-lain. Sebelum itu mari kita perkenalan dulu. Nah, teman-teman, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, itu menyebutkan bahwa varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang dapat ditandai berdasarkan pertumbuhan tanaman, bentuk tanaman, daun, bunga, biji, bahkan karakter genotif dan kombinasi genotif dari tanaman tersebut. Nah, kemudian terdapat beberapa jenis ataupun kategori tanaman yang kemudian dilindungi oleh hukum ataupun diatur oleh undang-undang. Nah, beberapa di antaranya tanaman tersebut. Yang pertama, dia merupakan jenis tanaman yang baru. Yang kedua, tanaman tersebut memiliki bentuk yang unik, stabil, dan seragam. Dan yang terakhir, tanaman tersebut sudah memiliki nama. Nah, kemudian varietas tanaman dianggap baru apabila pada saat diajukan permohonan, tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan ataupun diperjualbelikan. Dan jika ternyata sudah pernah diperjualbelikan, tanaman tersebut diatur kembali bahwa hanya diperjualbelikan selama 1 tahun di wilayah dalam negeri dan 4 tahun di wilayah luar negeri untuk kategori tanaman musiman dan 6 tahun untuk kategori tanaman tahunan. Tanaman adalah suatu kegiatan penelitian dan ujian atau pengembangan sebuah varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan benih varietas yang dihasilkan. Pemuliaan tanaman adalah orang yang selanjutnya disebut sebagai pemulia. Orang adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Varietas tanaman yang terbaru, teman-teman, perlu dilindungi secara hukum dan diberi kepastian hukum. Hal itu bertujuan untuk memberi hak atas para pemulia dan pemulia varietas tanaman jaminan yang sangat pasti. Dikarenakan para pemulia hak atas varietas tanaman menemukan sebuah inovasi-inovasi terbaru yang dapat memberikan dampak positif bagi pertanian, dunia pertanian yang ada di Indonesia. Sama seperti hukum kekayaan intelektual yang lainnya, teman-teman. Hak varietas tanaman ini perlu didaftarkan. Namun pendaftaran hak varietas tanaman ini perlu dilakukan melalui lembaga kantor PVT yang berada di bawah naungan Departemen Pertanian. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. Suatu varietas tanaman yang dapat perlindungan hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi persyaratan, yaitu harus baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Akan tetapi, tidak semua varietas tanaman mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman. Varietas tanaman yang tidak mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman adalah varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang melanggar ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Dasar hukum varietas tanaman diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Penjelasan varietas tanaman yang mendapatkan perlindungan varietas tanaman terdapat pada pasal 2 dan yang tidak dapat diberikan perlindungan terdapat pada pasal 3. Kemudian, jangka waktu perlindungan varietas tanaman terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf A dan B. 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman berdasarkan pasal 71 junto pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Halo, jadi Winda di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dari adanya kasus pelanggaran terhadap hak varietas tanaman. Yang dimana kronologi utamanya adalah adanya terdakwa bernama Bapak Muhammad Mintoro yang terbukti bersalah melakukan kegiatan pada pasal 6 ayat 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang hak varietas tanaman. Yang dalam hal ini kronologinya adalah bahwa dalam hasil lab laboratorium terdapat fakta bahwa benih dari jagung manis Talenta PT Agri Makmur dengan jagung manis putihan yang beredar di masyarakat dipalsukan oleh terdakwa. Tentu ini sangat merugikan PT Agri Makmur tersebut. Dan hakim juga mempertimbangkan bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa. Maka, adapun sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, yakni pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, denda 5 juta rupiah dengan subsidiar kurungan 1 tahun kurungan.
yang kemudian sebenarnya dalam penyelesaian sengketa ini bisa melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Yang dalam hal ini adalah kedua belah pihak bertemu untuk sama-sama menyampaikan kehendak masing-masing. Namun pun ketika tidak menemukan titik damai atau menghasilkan akta damai, maka dapat mengajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Terima kasih. Nah, gimana? Sekarang udah paham kan mengenai varietas tanaman dalam pengaturannya di hukum kekayaan intelektual. Sekian video dari kami. Terima kasih guys. Bye-bye.